tidak ada racun di dalam tubuh, tidak ada zat yang sebetulnya tidak ada di dalam tubuh dalam keadaan normal. Itu saja patokan kita. Tetapi juga kita menggunakan tadi runtutan-runtutan tadi. Ada kontak, ada gejala, ada tanda, diketemukan racun di dalam bahan yang dia kontak. Kemudian di dalam tubuhnya ada, ya udah itu kaitannya sangat erat sekali. Dan inilah namanya pemeriksaan forensik. Jadi kalau ditemukan umpamanya di dalam tubuh lambung kita ini ada cyanida. Iya. Coba jelaskan setelah dari di lambung kemana dia perginya? Dari lambung kalau dalam keadaan dosisnya kecil, Ya. itu akan diserap ke dalam tubuh, akan diserap oleh lambung, masuk ke dalam peredaran darah, di hati akan diurai menjadi tiosianat dan NH4. Itu amoniak. Itu akan dikeluarkan melalui kencing nanti. Kalau dalam dosis sedikit. Coba saudara jelaskan tentang tadi saudara katakan masuk dalam hati, ya. lantas dirubah menjadi tiosianat. Akan metabolisme. Coba jelaskan bagaimana reaksinya itu. Reaksinya seperti biasa saja, seperti makanan. Makanan itu juga akan melewati hati, di hati nanti akan diolah, yang protein akan dikirim ke otot dan sebagainya. Ini juga begitu, karena ini racun dia akan diolah dan dibuang melalui ginjal, akhirnya kelewat urin. Jadi kalau racun itu masuk ke hati, ya, maka dia bereaksi, ya, dan keluarlah namanya tiosianat itu tadi, urium. Jadi kalau orang mati selalu kemungkinannya ada ditemukan dalam hati tiosianat ini. Iya. Ada ya? Harusnya ada, tapi harusnya karena ada. Matinya cepat, ya, proses itu belum berjalan. Ya. Proses jadi, itu belum berjalan. Seharusnya ada ya? Ada. Seharusnya syarat, karena saya baca di ahli itu juga. Iya. Seharusnya parameter iya. Untuk menentukan matinya seorang ini, iya, adalah karena ditemukannya, iya, zat tiosianat di dalam hati. Iya. Pertanyaan saya, di dalam hasil lab ini ditemukan nggak tiosianat itu? Nggak ada, karena apa? Karena dia cepat sekali proses kematiannya. Nanti solusi kedapatnya apa? Tidak ada ya? Tidak ada, tapi Bapak juga harus berpikir saya ngomong tidak ada, karena apa? Pemirsa, sidang Kopi Mau dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali dilanjutkan. Kami ajak Anda menyaksikan jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Silakan Dr. Nur Samran Subandi, MSI. Dokter ini ya. Silakan duduk. Dokter atau dokter? Dokter. Dokter Nur Samran Subandi, MSI. Saya Komisaris Besar Polisi Dr. Nur Samran Subandi, MSI. Mohon maaf yang bagaimana? Saya Komisaris Besar Polisi Dr. Nur Samran Subandi, MSI. Iya. Umur 53 tahun, lahir di Makassar, tanggal 10 bulan Oktober tahun 1962. Agama Islam, pendidikan terakhir S3 doktor, pekerjaan Polri, pangkat NRP Kombes Pol 621000814, jabatan Kepala Bidang Kimia dan Biologi Forensik Kesatuan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, jenis kelamin pria, alamat perumahan Villa Pasir Mas, Blok B 12A, Jalan Jabaru 2, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat. Betul? Betul, Yang Mulia. Ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada. Tidak ada. Saudara dihadirkan di persidangan ini
untuk memberikan pendapat karena saudara adalah ahli toksikologi forensik. Ada kurikulum vitae-nya di bawah? Kurikulum putih saya kira. Ya. Ada. CV. Tidak bawa kayaknya Pak. Ya. Nanti akan saya, kalau yang mulia berkenan, Ya. saya agar waktu bisa efisien, pertanyaan bisa mengarah, karena mengingat background yang kita akan bahas ini sangat berbeda dengan background yang ada di sini mungkin. Jadi bukan ilmu hukum, jadi saya ilmu kimia dan biologi dan nanti ya. Sehingga saya kalau ada waktu saya minta untuk paparan 5-10 menit gitu. Bagaimana? Kalau ada waktu saya minta waktu paparan, Ya. termasuk juga kurikulum. Iya, nanti saat itu saudara bertanya. Artinya begini, ahli menjawab sesuai pertanyaan dari majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum, ya. Ada KTP ya? Atau identitas? Bisa kita lihat? KTP. Ya, apa saja identitas? Ya. Karena sudah sepakati dalam persidangan ini kita melihat identitas. Izin yang mulia, untuk CV ada di berkas perkara setelah keterangan ahli toksikologi di belakangnya. Mungkin penasihat hukum bisa lihat. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Saudara ahli, bersediakah saudara bersumpah menurut keyakinan? Bersedia. Silakan berdiri. Sumpah ini supaya diucapkan lafalnya dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan pendapat akan memberikan pendapat soal-soal soal-soal yang dikemukakan yang dikemukakan menurut pengetahuan saya menurut pengakuan saya sebaik-baiknya. sebaik-baiknya. Silakan. Sebagaimana yang saudara kemukakan tadi bahwa saudara akan minta waktu sebentar untuk menyampaikan paparan ya. Betul, yang mulia. Ya. Singkat padat ya. Ya. Diupayakan yang mulia. Ya. Kami persilakan. Bagaimana? Ada Izin yang mulia untuk menyiapkan meja dan laptop nanti untuk dipaparkan.